Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agus Triswanto. Baik, saat ini kita akan belajar terkait dengan materi menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Akan tetapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel saya, like, comment, share, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar selalu update materi atau video dari saya. Oke. Definisi persamaan kuadrat akan saya ulas kembali, bahwasanya persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke. Lanjut. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang mana a nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota bilangan real ya. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Contoh, misalkan ada contoh seperti ini, ada 2x kuadrat plus 4x sama dengan 1, yang mana a sama dengan 2, b nya sama dengan 4 dan c nya sama dengan 1 ya kan. Kemudian jika ada x kuadrat plus 3x sama dengan 0 adalah a nya di sini kan 1, b nya itu sama dengan 3 dan c nya atau konstantanya 0 ya. Kemudian jika ada x kuadrat min 9 sama dengan 0, maka a nya itu adalah 1, b nya sama dengan 0 dan c nya adalah negatif 9. Oke. Di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa cara. Yang pertama adalah metode faktorisasi ya, saya bahas di salah satu video saya terkait dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna yang saat ini akan kita bahas. Oke. Melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus kuadrat atau rumus ABC juga saya bahas dalam video yang lain ya. Oke, saat ini yang kita bahas adalah yang nomor 2, yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Untuk metode melengkapkan kuadrat sempurna ya, ada beberapa langkah ini ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Maka dirubah dalam bentuk ini, x plus b kuadrat sama dengan q lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, di sini. Adapun langkah-langkahnya, pertama pastikan koefisien x kuadratnya itu adalah 1 ya. Jika belum bernilai 1, maka dibagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya atau koefisien dari x kuadrat ini ya adalah 1. Oke. Kemudian tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah koefisien. Ini perhatikan, ini penting ya. Ditambahkan dengan setengah koefisien dari x, kemudian dikuadratkan. Oke. Dikuadratkan. Baik. Kemudian buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Oke. Ada soal ini ya, ada soal. Tentukan akar persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini ya kan, a nya berapa ini? 1 ya kan. B nya berapa ini? Sama dengan 0 karena di sini nggak ada variabel x kan, dan c nya sama dengan negatif 9 ya. Karena b nya itu sudah sama dengan 0, maka bisa menjadi seperti ini ya. X kuadrat, saya tulis ulang ya, sama dengan 0. Ini bisa menjadi diubah menjadi x kuadrat sama dengan 9 ya kan. Ini dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Maka ketika x kuadrat sama dengan 9, maka x nya ya kan, ini kan plus minus akar 9 ya kan. X1 nya atau x yang pertama itu adalah 3 ya, ketika kita menggunakan plus,
atau ya kan X2 nya sama dengan min 3 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, jadi penyelesaiannya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, itu cara penyelesaiannya ya. Oke, soal yang kedua ya. Tentukan akar persamaan kuadrat 4x min x kuadrat sama dengan 0 ya. 4x min x kuadrat sama dengan 0. Ini kita bisa ubah bentuk menjadi begini ya. 4x min x kuadrat sama dengan 0 ya kan. Bisa kita ubah menjadi bagaimana? Kan bisa min x kuadrat kan gitu ya. Plus 4 ini agar x kuadratnya berada di depan. Agar sama seperti bentuk umum persamaan kuadrat kan gitu ya, sama dengan 0. Akan tetapi di sini kan negatif 1 ya. Maka ini bisa kita kalikan ya, kita kalikan dengan negatif 1. Maka bisa berubah menjadi x kuadrat min 4 sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, bentuknya sudah berubah menjadi x kuadrat, sorry ini 4x ya, sorry ini juga 4x, x kuadrat min 4x sama dengan 0 ya kan. Kemudian koefisien dari B ya, koefisien dari B dibagi dengan 2 atau setengah ya, setengah dari koefisien B kemudian dikuadratkan, maka menjadi bagaimana ya kan. Ini dari bentuk ini tadi maka berubah menjadi ini tadi berubah menjadi gini, setengah ya, koefisien dari B kuadrat kan sama dengan B nya kan berapa tadi, 4 kan, jadi menjadi setengah dikali 4 gitu kan. Kemudian ini dikuadratkan kan gitu, setengah dikalikan 4 kan 2 dikuadratkan sama dengan, oke satu segini aja, sama dengan kan 4 gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini ya kan, maka dari ini tadi maka ditulis baik ruas kiri maupun ruas kanan kan ditambah dengan setengah dari koefisien B dikuadratkan tadi, maka berubah menjadi x kuadrat 4x gitu kan ya, plus 4. Nah ya, plus 4 sorry, oke muncul gini ya, oke plus 4 sama dengan, karena ruas kiri ditambah dengan 4 ya, karena ruas kiri ditambah dengan 4 maka ruas kanan juga ditambah dengan 4. Nah berarti kan 0 ditambah 4 gitu kan ya. Oke, kemudian ini x kuadrat ya, ini saya berubah menjadi begini, plus 4 sama dengan 0 tambah 4 kan 4. Oke ya. Nah ini kan sudah dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini bisa dirubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x min 2 kuadrat. Nah ini bisa dirubah menjadi bentuk kuadrat sempurna sama dengan 4 ya. Kalau sudah seperti ini, nah maka berubah menjadi x min 2 ya, karena ini kuadratnya kita hilangkan, maka di sini adalah plus minus akar 4. Nah plus minus akar 4 maka berubah menjadi x ini sama dengan, ini pindah ke ruas kanan maka berubah menjadi 2. Oke, kita rubah kita pakai plus dan minusnya, plus minus akar 4 berapa, akar 4 adalah 2 ya. Maka ini kita pakai satu persatu. Ketika x1 nya kita menggunakan plus, maka di sini x1 nya sama dengan 2 ditambah 2 berapa, sama dengan 4. Nah kemudian kita menggunakan yang negatif, maka x2 nya sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, berarti jadi ya penyelesaiannya adalah x1 atau x sama dengan 4 ya, atau x2 sama dengan 0. Oke ya, paham ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal ketiga ya.
Soal ketiga adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 6 min x x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 ya. Di sini saya tulis ulang. Oke, jawab x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Oke. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan negatif 6. Oke ya. Kemudian di sini kita lihat koefisien dari x yaitu atau nilai B dikuadratkan kan ya. Maka di sini adalah ini saya di sini tadi adalah dikuadratkan kan, setengahnya kemudian dikuadratkan, maka di sini adalah setengah dikalikan min 1 dikuadratkan. Berapa ini? Setengah dikalikan min 1 adalah min setengah dikuadratkan adalah 1/4. Oke ya, 1/4. Maka di sini kita tulis ulang persamaannya, x kuadrat min x. Nah, min x plus 1/4 ya kan, plus 1/4 sama dengan 6-nya ini kan pindah ke ruas kanan ya, ke ruas kanan. Oke, atau saya ulang lagi aja, saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya hapus, saya tulis ulang aja kita untuk masukkan nilai 1/4-nya. Oke, ntar saya tulis ulang, x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 ini bisa berubah menjadi x kuadrat min x sama dengan 6. Oke ya. Kemudian yang 1/4 ini tadi kita masukkan ya, maka menjadi x kuadrat min x plus 1/4 sama dengan ini adalah 6 plus 1/4. 6 plus 1/4. Oke. Nah, di sini ada x kuadrat min x plus 1/4 ini sudah bisa menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ya dikalikan dengan dikurangi dengan setengah kuadrat sama dengan 6 plus 1/4 ya. 6 plus 1/4 itu kalau kita hitung 6 plus 1/4 ini kan 6 ini kan kalau dibagikan dijadikan per 4 itu adalah 24/4. Kemudian ditambah dengan 1/4 sama dengan 25/4. Oke, ini sama dengan 6 plus 1/4 itu adalah 25/4. Oke ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan di sini. Kita hilangkan kuadratnya. Nah, ketika kita hilang kuadratnya, maka berubah menjadi x min setengah sama dengan plus minus akar 25/4. Oke, maka x sama dengan setengah plus minus akar 25/4 adalah 5/2. Oke, x1 sama dengan setengah ditambah 5/2 sama dengan 6/2 sama dengan 3, atau x2 nya sama dengan berapa itu? Setengah dikurang 5/2 sama dengan negatif 4/2 sama dengan negatif 2 ya. Jadi ini penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 3 ya, atau x2 nya sama dengan negatif 2 ya, negatif 2. Oke. Baik, soal berikutnya atau soal keempat ya. Jika ada 2x kuadrat tambah 3x min 35 sama dengan 0 ya. Oke, jawab 2x kuadrat ditambah 3x negatif 35 sama dengan 0. A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 3, C nya sama dengan min 35 ya. Karena ini koefisien dari x kuadrat atau nilai A nya adalah 2, maka kita jadikan 1.
kita jadikan koefisiennya menjadi 1, maka dibagi dengan 2, maka berubah menjadi X kuadrat ditambah 3/2 X min 35/2 sama dengan 0, ya kan. Kalau sudah bentuk seperti ini, ya kan, kita ambil ini koefisien dari X atau B nya ini kan kita kalikan setengah dikalikan 3/2 dikuadratkan, kan begitu ya, sama dengan berapa ini, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah ini ada 2 kali 2 adalah 4 pangkat 2 adalah 16, maka ini persamaannya menjadi X kuadrat, ya kan. Ini saya pindahkan dulu ke ruas kanan. X kuadrat ditambah dengan 3/2 X sama dengan 35/2. Jadi ini pindah ke ruas kanan ya, menjadi 35/2. Kemudian yang ini tadi saya tambahkan dengan hasil setengah dikuadratkan tadi, maka menjadi X plus 9/16 sama dengan 35/2 ditambah dengan 9/16. Oke. Maka di sini berubah menjadi, ini sudah bisa menjadi kuadrat sempurna. Nah, sorry. Ini saya hapus dulu. Ini sudah bisa menjadi kuadrat sempurna. Nah, oke. Ini bisa menjadi X plus 3/4 kuadrat. Nah, ini adalah bisa menjadi kuadrat sempurna dari hasil ini tadi menjadi 3/4. Kuncinya ada di sini ya. Jadi 3/4 kuadrat sama dengan ini adalah 289/16. Oke. Kemudian dapat dari mana 289 ini adalah hasil dari 280/16 ya. Ini kan kalau saya ubah menjadi per 16, oke, saya jabarkan saja. Ini adalah 280/16. Ini hasilnya adalah ini 35/2 kita jadikan per 16. Kemudian ditambah dengan 9/16. Ketika kita jumlahkan ini menjadi 289 ya. Saya tulis ulang aja di sini. Oke, maka berubah menjadi X plus 3/4 kuadrat sama dengan 289/16. Oke. Nah, maka di sini menjadi X plus 3/4, ini kuadratnya kan saya hilangkan, maka menjadi plus minus ya. Plus minus akar 289/16. Oke. Plus minus akar 289/16. Nah, maka di sini ini saya cari dulu akarnya, atau ini saya pindah sekalian aja, saya pindah ya. Oke, saya pindah aja. Maka di sini adalah sama dengan negatif 3/4 plus minus gitu ya, 17. Ini kalau diakarkan 289 ini adalah 17. 16 kita akarkan adalah 4 ya. Maka X1 nya sama dengan kita menggunakan tanda positif, maka menjadi min 3/4 plus 17/4 ya kan, sama dengan 14/4. Kemudian yang satunya X2 nya kita menggunakan yang tanda negatif, maka menjadi min 3/4 min 17/4 sama dengan negatif 20/4 sama dengan negatif 5 ya. Jadi X1 nya adalah ini 14/4 dan X2 nya adalah negatif 5. Itu adalah jawaban dari soal tersebut atau akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jangan lupa untuk di like, di share, subscribe channel saya agar terus berkembang ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.